Benasiblah yang ada di saf pertama. Mudah dihafal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awal. 'Alas shaffil awal. Beruntunglah orang-orang yang berada di saf pertama. Itu asbabul wurudnya. Hadis itu riwayat Abu Dawud, Al-Hakim dan Ibnu Majah. Banyak periwayatnya. Mutawatir berarti ini. Mutawatir itu banyak yang meriwayatkan. Asbabul wurudnya, sebab turun hadis ini, waktu sholat itu ada sahabat Nabi yang mengeluhkan, ya Rasulullah, ngapola kita nih sholat nih renggang-renggang, tidak ada yang rapat. Nah lalu Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awal. Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang berada di shaf pertama. Oh lemah nih aneh. Jadi kalau ada di shaf pertama tuh, di wiritan pertama kita nak mulai sebelum sholat itu, banyak-banyaklah zikir, banyak-banyaklah doa. Dan akhirnya di waktu subuhnya mulai para sahabat bempil-pilan, bahu ketemu bahu. Di mana bahu ketemu bahu itu, waktu takbir itu ada yang main di samping. Allah, bempil-pilan. Ada yang sampai saking setelah hadis ini keluar, apa waktu takbir, rukuk, ngangkat, bergesekan bahu-bahunya nih, sampai ada yang sobek. Saking bempil-pilannya tadi ngapa nak dapat di saf pertama. Ada yang sampai hijau dirham. Ya sudahlah kalau saf kedua beda sampai lah. Wahai, lemaknya nak cari duit deh. Duduk saf pertama itu. Berebut-rebutan untuk dapat sholawat, untuk dapat doa dari Allah dan para malaikat. Itu baik informasi sedikit. Hah? Ya. Kopinya kurang jauh ya, kalau ngobrol perkara imannya harus didalami lagi. Harus kita banyak belajar lagi lah itu ya. Ustaz P juga terus belajar lagi, mengejar banyak nian kekurangan-kekurangan. Amanah makin banyak, wong lain makin banyak simpati untuk belajar dengan kita, ilmu kurang nian. Jadi di balik layar ini potong-panting belajar. Ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqqal khairati ibadahul abrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u 'anil asrar. Wa asyhadu an la ilaha illallahul fattahul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil ahyar. Salatan wa salaman unji bihima min azabin nar. Marhaban, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hayya bina ibtida awalan fi siratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahil mukakafin anil su'al ikfiri bihaqqil fatihati su'ala wa karamuka kafin anil maqal akrimni bihaqqil fatihati maqala wa hasil ma fi damir ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diarahkan untuk berbuat kebaikan-kebaikan, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang di dalam kebaikan-kebaikan, dan juga beruntung kita yang selalu memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Qad aflaha man tazakka
Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedang mensucikan diri kita, membersihkan kebodohan yang ada di dalam diri kita dengan selalu thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini adalah taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Allah tidak akan menerima di akhirat itu kecuali hamba-hamba yang hatinya bersih. Maka gawe kita di dunia ini bersihkan hati kita. Hati yang sakit itu hati yang ada iri, dengki, benci, riya, sombong dan lain sebagainya. Itu hati yang sakit. Maka saat ini kita belajar untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di rumah kita. Rumah kita itu apa? Hati kita. Lalu beruntung kita duduk di sini bersama-sama. Majelis taklim itu seringnya nih para ustadz ngomong itu adalah taman-taman surga. Taman-taman surga itu sebelum mulai 5 menit lah dulu, tarik nafas dulu Ustaz. Sebelum kita masuk yang lebih lanjut lagi, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Sungguh beruntung kita didekatkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Kenapa didekatkan surga? Kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang bertakwa? Menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Belajar. Belajar itu Allah angkat derajatnya lebih tinggi di antara yang tidak belajar. Di mana? Surah Yasin ayat 54 sampai 58. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kata Allah, tidak ada satupun yang dirugikan, tidak ada satupun yang dizalimi. Mereka akan dibalasi sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan. Inna ashabal jannati fi sughulin fakihun. Orang-orang yang masuk surga itu sibuk dengan kesenangannya. Kenapa? Karena dia dinyatakan ahli surga. Lalu apakah cuma sibuk baik? Idza hum fiha azwa. Lupa usah ayatnya. Hum fiha azwajun fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka berteduh di tempat-tempat yang rindang dan mereka disediakan dipan-dipan untuk bersandar. Ngapo? Karena wong yang berada di taman-taman surga. Waktu diumumkan diterima PNS ini, sibuk kita senang nyingok daftar list. Nah, ternyata waktu diumumkan kita masuk surga, kita sibuk dengan kesibukan kita. Tapi ada malaikat yang ngomong, hum fiha azwajun fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Sudah, kalian berteduhlah di sini. Kalian duduklah di dipan-dipan ini. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Para malaikat menyajikan buah-buahan. Para malaikat nanya, nak mesen apa? Duduklah. Yang ada di taman-taman surga. Siapa yang berada di taman-taman surga itu? Orang-orang yang berada di thalabul ilmi. Maaf baik, tidak ada muji bapak-bapak ida. Ini ayat Quran, ini hadis Nabi. Makanya Ustaz sebut marhaban biwasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalamu dak ngucap itu Bu Diana, ya. Apa itu marhaban? Selamat datang para penerima wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, para duta-duta besar. Wah, luar biasa, Mestinya bangga kita berada di majelis ilmu itu. Kenapa? Karena kita adalah duta-duta yang siap menerima wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW. Itu ilmu. Lalu lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Wong lain diponis masuk surga, bukan diponis, caranya masuk neraka ya. Pada saat diumumkan mereka itu masuk surga, ada orang-orang yang berada di taman-taman surga dan ada yang tidak ada. Yang berada di taman-taman surga itu adalah orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah di 16 Ulu seberang Ulu 2 banjir gitu. Ini yang namanya majelis ilmu. Luar biasa banjirnya. Ustaz berdoa terus ya Allah, mudah-mudahan memang benar-benar yang terwujud di 16 Ulu SU2 ini ahli surga kalau. Di dalam doa Ustaz ngapo? Karena sudah bertebaran taman-taman surga. Majelis-majelis ilmu. Mesen apa tadi kata malaikat? Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un.
Ini buah-buahan Pak, duduklah dulu, santailah dulu, kaget, sabar, pasti kita tunggu. Yang penting sudah diumumkan Bapak itu masuk surga, Ibu itu masuk surga. Sudah duduklah dulu, pesan apa? Kau mau apa? Pastikan ku beri. Mayat daun, apa yang kalian minta? Ngomonglah. Kalau di warga kita ke restoran, nak makan apa, minum apa? Tapi di situ bukan makan apa, minum apa. Nak makan apa baik? Wah, aku dulu pengen punya mobil. Ada kayak. Oh ya, aku dulu pengen punya rumah. Ada, gampang-gampang kata para malaikat. Lalu terakhir 58, salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah memberi salam penghormatan, selamat, beruntung kalian yang sudah sudah menjadi ahli surga. Wah, Allah nyambut. Inilah maka ayat Al-Qur'an, ila rabbiha nazira. Itu di surah Al-Anfal ayat 61 atau 89, lupa Ustaz. Apa kata Allah? Mereka akan menuju berjumpa dengan Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Sering Ustaz baca di khutbah Jumat, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalih. Siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, banyak-banyaklah berbuat baik. Salah satu berbuat baik yang mengangkat derajat kita yang tinggi, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Gara-gara nuntut ilmu tadi dapat hadis yang berada di Sapertamo, dapat salawat, dapat doa dari Allah dan para malaikat. Siap-siap ya Pak Mardan, berebutan galau mulai siang kaget, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang lah sudah tahu, kejarlah itu. Nanti kalau sempat Ustaz share nanti di grup hadisnya, riwayat Abu Daud, Al-Hakim sama Ibnu Majah, banyak yang meriwayatkannya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang berada di Sapertamo, ngapa mereka dapat doa dari Allah dan para malaikat. Nah, setelah dapat ini, insya Allah berbaris di depan ngaloi, insya Allah. Itu waktu hadir duluan di hari Jumat, di Sabt yang pertama mendapat itu. Gara-gara dapat unta, Ustaz teringat hadis Nabi. Ustaz lupa hadisnya tapi panjang hadisnya itu. Kata Nabi, gala dah habis sholat ini balik ke rumah dapat 3 unta yang besar-besar, gemuk-gemuk warna merah. Unta merah itu unta yang paling mahal, yang gemuk, lagi hamil mulu, bunting besar, itu paling mahal. Bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah, bala kami mau ya Rasulullah. Minimal kalian baca di dalam sholat kalian itu 3 ayat, 3 unta Pak Mardan. Kalau tadi baca Ad-Duha 11 ayat, Al-Insyirah itu 8 ayat, 19 ayat, tambah Al-Fatihah 14 ayat, 77 kan? Berarti 33 ayat. Balik ke rumah nyingok ada 33 unta merah besar-besar. Bukan di dunia, di akhirat. Jadi kalau ada yang baca banyak ayat, bukannya merutuk, kita nih merutuk. Ada yang baca ayat dikit, ya Allah kelamunya Ustaz ini. Tapi setelah dengar hadis Nabi itu panjang kelau Ustaz, apa-apa, ngapo dapat untung, siko ayat, siko untung besar. Nah, jadi ibu-ibu jangan ngerutuk lagi, apalagi tarawih lagi, pakai Ustaz Nur Ahmad itu, enak, suruh baca ini. Bahkan sahabat Nabi ngatam ke Quran dia, sholat sunat itu, khusus sholat sunat dia ngatam ke Quran. Hatam kan 6.236 ayat, banyak untungnya dah, setiap malam itu dibacanya. Kenapa? Karena bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu tempat yang kekal abadi, lama gitu. Maka kalau lama di akhirat, siapkanlah modal gitu di sana sebanyak-banyaknya. Malek tinggal di sikok bumi, rajin-rajin sholat sunat sebelum subuh, dapat sikok bumi sekali sholat. Setahun 365 bumi. Nyesal be yang baru tahun 2 tahun ini hijrah, ngapa terlewat sikok bumi setiap sebelum qobliyah subuhnya luar biasa, persiapkanlah, laju lupa belajar. Kita lanjut.
Masuk ke tajwid Al-Fatihah, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, begitu semaraknya saat ini orang-orang berada di majelis ilmu karena banyak sekali informasi-informasi dari dalam Al-Quran, dari dalam hadis yang mengabarkan kepada kita begitu besarnya, begitu manfaatnya orang-orang yang memperbaiki dirinya, orang-orang yang membersihkan dirinya. Mereka itu adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanata yudhhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Alhamdulillah. Teruslah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan agar senantiasa dosa kita yang telah lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kita memperbaiki diri adalah memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Yang dimana Al-Fatihah ini adalah menjadi rukun di dalam salat, di mana Al-Fatihah ini adalah induknya Al-Qur'an, di mana Al-Fatihah ini fungsinya multifungsi. Maka akhirnya ulama-ulama banyak mempergunakannya. Mau baca apapun diawali Al-Fatihah. Al-Fatihah banyak sekali hukum yang terkandung di dalamnya. Minimal kita menguasai yang namanya tanda baca. Tanda baca ada 6 ya. Fathah, kasrah, dhamma, sukun, tasydid, tanwin. Kemudian mengenal yang namanya tempat keluar huruf yang ada 5. Syafawi, halki, lisan, jaufi, khaisumi. Selama ini asak baca baik, ada apa-apa karena belum tahu ilmunya. Kalau membawa mobil itu namanya blind spot yang tidak terlihat. Kita baca terus Al-Fatihah tapi tidak pernah terlihat di pikiran kita, di benak kita. Ternyata baris fathah itu ada 47 kali di dalam Al-Fatihah. Tidak pernah kita nak ngitungnya. Kasrah ada 32 kali, tidak pernah kita ngitungnya. Dhamma ada 6 kali, sukun ada 30 kali, tasydid ada 14 kali, tanwin tidak ada sama sekali di dalam surah Al-Fatihah. Itu namanya blind spot. Blind spot itu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah terlihat, padahal ada. Kita baca terus dah, kita baca terus. Tempat keluar huruf selama ini mungkin kita baca terus Al-Quran, Al-Fatihah, surah-surah yang lain, tapi tidak pernah terpikir kita meletakkan duduknya. Kalau ngomong dengan anak-anak, bahasa anak-anak. Kalau ngomong dengan ibu-ibu, bahasa ibu-ibu. Ngomong dengan bapak-bapak, bahasa bapak-bapak. Ngomong dengan orang-orang yang 40 tahun ke atas, bahasa 40 tahun ke atas. Apa itu? Persiapan akhirat. Ngomong dengan 40 tahun ke bawah, bahasanya ngejar dunia dulu lah. Strategi dan bagaimana pencapaian dunia yang sukses. Tapi ngomong dengan 40 tahun ke atas, jangan lagi diajak ngomong itu. Bukannya tidak boleh, pikiran mereka sudah mempersiapkan akhirat. Cak mana akhirat mereka biar matinya dalam keadaan husnul khotimah. Cak mana mereka matinya sudah pada saat mereka mati sudah terlihat bentuk surga mereka itu dari hasil usaha mereka. Ayat 54 tadi ya, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya, dapat itu. Jadi kita mulai meletakkan ngeluar ke hurufnya dengan tempat-tempatnya. Oh, huruf bibir ada 4, fama, bawa, mulai dilatih tempat-tempatnya. Huruf tenggorokan halki ada 6, mulai dilatih letaknya dari tenggorokan. Kalau mulai meletakkan, siap-siap. Ngapa? Malu. Kata ustaz-ustaz itu malaikat nyata terus. Kesian selama ini malaikat nyata terus bacaan Al-Fatihah, aku tidak jelas di mana hurufnya letaknya. Nah, alhamdulillah setelah belajar ini agak bangga dikit. Ngapa agak bangga dikit? Alhamdulillah malaikat nyata senang hati dia. Ngapa? Sekarang huruf bibirnya pas, ba-nya ditekan, mimnya ida, kan? Fa-nya sesuai dengan tempatnya. Itu buat bangga kita, persiapan. Sungguh beruntung. Kalau bahasa anak-anak sekolahan tuh ujian tuh namanya kita tuh lagi di remedial, meneri apa-apa yang salah dulu. Nah, waktu ini saat ini
kita mulai berbenah. Itulah kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Allah tidak menerima kecuali hati yang bersih. Sekarang kita bersihkan hati kita untuk berbenah diri. Kita sapu kotoran-kotoran yang ada di hati kita. Mudah-mudahan ya. Ini banyak ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Lisan, huruf lidah ada 18. Selama ini tidak tahu di mana huruf itu, tapi alhamdulillah kita tahu 18 huruf itu kita hafal. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dot, lam, nun, ro, to, da, ta, zo, za, sa, so, za, sa. Bukan cuma pacak nyebut bet, tahu letaknya. O, pangkal lidah yang lunak ke langit-langit. Ka, pangkal lidah yang keras ke langit-langit. Ja, syaya, tengah lidah ke langit-langit. Mulai kita letakkan. Walaupun tidak pas-pas ya, tapi belajar untuk meletakkannya. Bo, sisi kanan kiri lidah kita ke geraham atas, ujung lidah kita ke gusi atas. Lam, ujung lidah kita ke langit-langit. Nun, ujung sisi lidah kita ke langit-langit. Ro, punggung lidah kita ke langit-langit. To, data, ujung lidah kita letakkan ke gusi atas. Zo, zasa, ujung lidah kita letakkan ke gigi atas. So, zasa, kita letakkan ujung lidah kita ke gigi bawah bagian dalam. Mulai belajar pelan-pelan. Dibuka modul itu, dipraktekkan terus dikit-dikit. Lama-lama jadi bukit. Banyak juga. Iya, pakai lidah. Pangkal lidah yang lunak. Coba main ke lidah yang belendir, tempat munculnya lidah yang belendir itu ko lidah. Iya, yang di sini. Nah, ka yang ada rigi-riginya nih, yang tempat merasakan itu ya. Ka, maju lagi. Ka. Kalau ko yang lunak, yang lendir, yang basah. Ko. Ka. Pangkal lidah dia. Ada yang pangkal, ada yang ujung. Lalu kita letakkan semuanya. Ro, punggung lidah kita naik. To, data, kita letakkan ujung lidah kita ke gusi atas. Ujung lidah ke gusi atas. Po, data, ujung lidah kita ke gigi atas. Bo, za, sa, ujung lidah kita ke gigi bawah bagian dalam. So, za, sa. Mungkin selama ini kita tidak pernah terpikir nak ngeletakkannya, tapi alhamdulillah berkat tolabul ilmi, berkat menuntut ilmu, kita tahu salah. Bukan salah, belum benar baik. Sama baik bu dia nih. Jaufi, bacaan kerongkongan. Selama ini kita tidak tahu rupanya mat itu bacaan kerongkongan. Yang dibaca panjang-panjang itu lewat kerongkongan. Kalau kita keluarkan, rasakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarkan dari kerongkongan. Tidak pernah terpikir kita seperti itu. Kemudian bacaan hidung, apalagi bacaan hidung, khaisumi. Setelah tahu kita belajar, mim mati masuk hidung, entah satu harokat, entah dua harokat lewat hidung. Nun sukun atau tanwin, ya, secara umum sebelum masuk hukum masuk hidung dulu. Baru tahu masuk hidung. Selama ini masa bodoh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tapi setelah masuk hidung ida. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke hidung. Mim mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Masuk hidung. Alhamdulillah. Berkat belajar. Coba kalau kita tidak belajar, tidak tahu. Ternyata selama ini Al-Fatihah tidak pernah lewat jalur hidung. Kesel be malaikat nyatet, ada budak ini bertahun-tahun. Bapak ini Pak Mardan ini selama ini tidak pernah masuk hidung. Agak terkejut berapa bulan ini malaikat, masuk hidung ini. Itu misalnya Pak ya, misalnya. Nah alhamdulillah ini kita sudah ada perbaikan.
Sifat huruf, karakter huruf. Ya. Karakter huruf juga. Nah, terakhir kita kemarin batas mana Bu Diana? Hah? Maliki yaumiddin ya. Sifat huruf ada 18. Ya. Sifat huruf ada 18. Hamas, jahar, syiddah, tawasud, rokhawa, istifal, isti'la, infitah, itbaq, sofir, lin, qalqala, inhirab, tafasi, istitola, takrir. Diulang-ulang terus. Ustaz juga dulu itu, ya Allah, ngapalah kapanlah hafalnya. Jangan kena baca benernya, hafal teorinya belum hafal-hafal. Ya Allah, berdoa kepada Allah, minta mudahkan. Lama-lama hafal. Kita letakkan tempat-tempatnya. Setelah kita tempatkan, baru kita praktek dikit-dikit. Praktek dikit-dikit, baru kita rasa ke oh enaknya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ternyata membaca Al-Fatihah itu bukan semudah kita cuman hafal we. Kalau hafal mudah, tapi kalau nak baca dengan hak-haknya luar biasa. Kita harus memperhatikan hak-hak hurufnya. Kemarin bapak-bapak, ibu-ibu sudah dapati tanda baca. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu waktu membaca Al-Quran memang harus sesuai tanda baca. Ibu ya, Maliki yaumiddin. Jangan takut, jangan khawatir bapak-bapak, ibu-ibu. Ustaz ulang-ulangi terus agar kita rasakan. Waktu kita ingin membaca Maliki yaumiddin sudah banyak berlalu ayat-ayat yang lain. Yang pasti kita perhatikan adalah tanda bacanya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ma ini kita tahu barisnya fathah, fathah terbuka. Apa arti fathah? Terbuka. Buka ke baik. Yang berbaris fathah buka ke. Kita sudah tahu artinya fathah itu terbuka. Tinggal buka baik mulut kita. Seluruh yang fathah. Jadi setelah kita tahu fathah itu terbuka, dari basmalah sampai an-nas, bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu. Waktu baca, oh terbuka. Sambil bawa cermin. Nah, ibu-ibu yang biasa bawa cermin kan? Ibu-ibu ini jalan ke sunnah Nabi. Nabi itu tidak pernah tinggal dari namanya tas. Tas ini apa? Isinya lengkap. Ada cermin, ada celak alis, ada jarum. Ya, itu Nabi lengkap. Nah, kalau yang ngamal kenyeskan banyak ibu-ibu. Kalau bapak-bapak dikata wong bencong. Padahal indah, itu sunnah Nabi itu. Sunnah Nabi. Kadang malu juga ada teramal. Di mana nak ngelihat ibu-ibu ngamal ke sunnah Nabi? Waktu datang ke majelis taklim, bawa tas. Lihatlah pengajar ibu-ibu, tas kalau atau taruh ke depan. Hari Senin warna hijau, hari Selasa warna merah, laju pokoknya. Jalan ke sunnah nih itu. Nah, cuman uang banyak pikiran negatif. Wah, nak sombong-sombongan. Jangan. Riya itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia adalah untuk memberikan yang terbaik waktu hadir di majelis taklim. Itu. Kita diidah. Namanya penyakit alergi. Alergi itu kalau jika uang berbeda dikit mulai ngoceh mulut kita. Ih, cak mati betakoan. Itu alergi. Kena debu langsung bersin. Nah, jadi jika uang pakai aneh dikit, pakai gelang dikit, kayak ibu, mana ibu jas? Ibu jas mulai pakai kalung dikit, nak ke masjid, mulai ngoceh ibu Diana. Cak betul takut, mentang lah mau beli.
Padahal dia tadi nak nampil ke yang terbaik, tidak apa-apa, ya. Oke, itu fathah, bapak-bapak, ibu-ibu, terbuka. Ada dua kalimat. Malikia. Nah, kan buka kan? Waktu ke mim matinya, wawunya mencucu. Yau baru buka. Kasrohnya banyak. Apa arti kasroh? Menyeringai. Bunyinya i. Maliki yaumiddin. Lah siap kita. Kasroh. Kenapa? Karena sudah tahu kasroh. Sudah tahu kasroh. Kalau kita tidak tahu kasroh, masing-masing Al-Fatihah. Ini huruf ta, baris kasroh, ti. Ta ini ujung lidah ke gusi atas. Pertama, ta ini berbaris kasroh, bunyinya i. Jadi tulisannya t i. Sifatnya ada 5, hamas, ya, syiddah ditekan, istifal, isti'la, istifal, infitah, ismat. Istifal, infitah, ismat. Ini sifatnya. Bacanya Al-Fatihah. Nah, lucu kan? Tidak ada nyala tidak ada berubah arti dah. Cuman kalau kita belajar bahasa Indonesianya, Indonesia, jangan Indonesia. Tidak ada berubah makna, cuman tidak lemak baik dengannya. Al-Fatihah. Nah, tadi atas fathah di atas ata, fathah kasrat iti, fathah doma utu, tati tu. Itu dulu waktu belajar turutan. Ti mimpin Al-Fatihah, Al-Fatihah. Maaf baik, tidak ada ngajak bebalai dah ini. Karena kayaknya ada perbedaan pendapat. Itu tanggal 17 Desember Pak Mardan. Woi, lah matang nian, usah lah nyiapkan nian itu materi itu. Ustaz ulang-ulangi terus materi itu. Urgensi menyikapi khilafiyah. Wah, luar biasa ide Pak Mardan. Kenapa di masyarakat kita memang banyak khilafiyah? Apa itu khilafiyah? Perbedaan pendapat. Selama ini beda pendapatan biasa baik. Giliran ada beda omongan, pendapatan omongan luar biasa. Ini kayak gitu. Doma kate di sini ya. Doma tidak ada, mulai sukun. Sukun itu kembali ke asal huruf maksudnya. Artinya kan mati kan. Selama ini kita tahu sukun itu artinya mati atau kembali ke asal huruf. Waktu baca waw sukun, waw itu kan diawali bibir mencucu. Berarti awalnya asal hurufnya mencucu. Maka waktu kita baca yau malikiyah, ya kan terbuka, ya. Wawnya mati, yau. Nanti ada sifatnya namanya lin. Lin itu setiap baris fathah bertemu dengan waw mati atau baris fathah bertemu dengan ya mati dibaca lin. Lin ini apa? Lembut. Dibaca. Jadi setiap baris fathah bertemu waw mati, setiap baris fathah ketemu ya mati, lembut. Maliki yaumiddin. Ay betakoan lamban maliki yaumiddin. Jangan, Pak. Itu baca dengan ilmu. Bukan asal baca, Pak. Tidak ada salah, tidak ada nyala ke bapak-bapak, tidak. Ya. Karena belum tahu ilmunya, yang salah ini kami guru-guru nih, ngapa tidak ada ngejuk tahu. Coba kalau dijuk tahu, benar kami, betul Pak. Nah itu. Jadi bacanya
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ kita lihat. Setiap yang berbaris fathah bertemu dengan baris fathah ketemu dengan huruf waw mati, ya mati, dibaca lin, sifatnya lin. Jangan panjang gini, dia tuh setengahnya. Satu harokat lebih, dua harokat kurang. Oh, jangan. Ribut. Pak Jahari duluan kayak yang protes. Lagi nyontok yang salah. Yang itu tidak boleh ditiru kata Pak Ahmad. Ya, yang ini tidak boleh ditiru. Jadi bapak-bapak waktu membaca sukun, bacalah sesuai dengan ini ya, baris fathah ketemu waw mati, baris fathah ketemu ya mati, lembut lin sifatnya. Karena ada di sini malikiyau. Ya mati. Nah, ini Pak Maran hafalnya ini. Ya mati ini sukun kan? Sukun artinya mati. Ya ini asal hurufnya tengah lidah ke langit-langit. Berarti kalau ya mati kembali ke asal hurufnya tengah lidah ke langit-langit. Selama ini tidak tahu. Al-Fatihah ya mati kalau terakhirnya tuh. Kadang usah berpikir, ngapulah Al-Fatihah ini ya mati kalau di akhirnya. Sempat bertanya juga. Kalau dulu banyak orang yang jadi profesor gara-gara bertanya, ngapalah alif samu hamzah ini paling banyak pembahasannya di tajwid, hampir 30 lembar. Alangkah banyaknya Ustaz. Iya banyak nih. Ustaz pening lah ngapal-ngapalnya, dah hafal-hafal. Makanya Ustaz ada masuk dalam pelajaran, ngapa Ustaz hafal? Kayak malu-malu gue. Yang hafal be Ustaz ajar ke. Nah, bahas alif samu hamzah. Jadi profesor pada hari gara-gara bahas huruf itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dek, kita lanjut ini sebelum Ustaz sambil nyatet ini. Nah, Ustaz selesai ke. Nah, bapak-bapak, iya mati ini tengah lidah kita. Coba kita baca. Iya. Dia iya mati ya ini tulisannya di Indonesia kan YA atau IA. YA. Pendekatannya YA, tengah lidah. Iya. Tengah lidah kita, Pak. Ke langit-langit. Iya. Sifatnya kaki itu ada namanya rokhwa, mengalir. Iya. Nah. Ya. Jadi waktu dia sukun kembali ke asalnya tengah lidah ke langit-langit. Iya ini. Jadi waktu dia din ini ujung lidah ke gusi atas. Di karena kasro di dal ini karena ujung lidah ke gusi atas di kasro di ketemu dengan dia mati. Maliki yaumiddin. Kalau pelan-pelan ini din, cuman jangan baca itu heboh. Al-Hakim siapa gurunya? Ustazul Ham. Nah laju Pak Nopri baca Maliki yaumiddin. Nah laju heboh gitu. Dialusi
itu kasarnya. Bener itu tuh, cuman kasar. Dihalusin. Maliki yaumiddin. Din. Dapat ke dulu DI-nya. Setelah dapat DI, masuk ke tengah lidah ke langit-langit. Din. Lihat apa gerakan. Din. Din. Nah, ujung lidah ke gusi atas. Menyeringai senyum. Di. Tengah lidah dorong ke langit-langit. Din. 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 Nah, itu. Kayak balik ini Bapak buka YouTube, pelapasan huruf ya waktu dia berbaris fathah, kasroh, doma, waktu sukun. Kalau ada, coba jengok dulu. Ustaz belum bukanya juga. Kalau ada penjelasannya, jengok dia tuh. Kalau ada baik, Ustaz ada tahu juga belum buka. Nah ini kasroh ya, seluruh sukun balik ke asal huruf. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, waktu baca huruf yang bertanda baca sukun, balik ke asal hurufnya. Berarti ibu harus tahu huruf bibir. Kalau huruf bibir fa mati, balik ke asal hurufnya. Nah, contoh-contoh. Nah, huruf bibir ini, huruf bibir. Maaf, Ustaz kasih tanda fathah. Huruf bibir ini. Contoh, fa. Di mana letaknya Bu Diana? Gigi atas ke bibir bawah, bagian dalam. Jadi waktu dia mati seperti ini. Af. A tetap buka, coba. A. Nah, langkah pertama, langkah keduanya masuk ke huruf fa, balik ke asal. Asal huruf fa, gigi atas kita temu ke bibir bawah. Af. Af idah. Nah, jangan up. Kalau up bibir temu bibir, up. Ini gigi af. Af. Nah, itu. Mim. Dua bibir dirapatkan tanpa ditekan. Am. Ada tambahnya tempat keluar hurufnya. Mim mati khoisumi, masuk hidung. Am. Am. Masuk hidung. Ba. Ada sifat keenamnya, kolkolah, mantul. Dua bibir dirapatkan lalu ditekan. Ab. Ab. Ib. Ub. Nah, itu. Wow, diawali bibir mencucu. Au. Iu. U. Nah, mencucu. Sebetulnya teori sama praktek ini beriringan. Karena kita ini masih zaman jahiliyah tadi tidak galak belajar teori, pening parah. Nak siaran langsung terus, Pak. Tidak galak lagi belajar teori. Pernah Ustaz sampaikan, bangun rumah dengan ada arsitek sama bangun rumah dengan tidak ada arsitek beda. Di mana bedanya? Wong yang bangun rumah dengan arsitek dia merancang dulu. Ada gambarnya, bakal jadinya mana. Yang tidak dengan arsitek bingung dia kaget. Kalau tiba-tiba salah ngubah lagi. Nah ini, kenapa saya sampaikan ini? Kayak pembahasan di khilafiyah itu. Ini fikih, bocoran dikit Pak Mardan. Fikih ini hasil rumah, ada tipe 45, 60, 90. Inilah fikih. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Nah, nak buat rumah ini harus ada cara buatnya. Cara buatnya ini arsitek tadi ada gambarnya, ada denanya dan dihitung prediksi. Itu namanya usul fikih, asal usul pemahaman. Sebelum kita paham ini kita harus tahu asal usul dulu. Setelah asal usul ada lagi bahan-bahan buat rumah, batu, semen dan lain sebagainya. Itu namanya qawaidul fiqhiyah, kaedah-kaedah munculnya fikih tadi. Sudah itu bahan ini ngembeknya di mana? Terbuat dari apa? Itu namanya sejarah. Namanya nanti adalah apa? Sirah fiqhiyah, sejarah munculnya pemahaman. Jadi sebelum kita tahu pemahaman ini kita harus tahu dulu rentetannya. Baru bisa tahu gitu ngapo peti itu makruh. Dulu. Ustaz kalau baca kitab
Sapinatun aja peti makruh. Dak nih Ustaz makan peti. Bertahun-tahun Ustaz makan peti. Setelah Ustaz kuliah, Ustaz belajar, oh ada penelitian. Revisi lah ya, revisi. Ada penelitian ternyata ada manfaat di balik peti itu di sini. Manfaatnya lebih baik daripada mudaratnya. Pakai. Kapan mudaratnya muncul? Waktu nak sholat. Berarti makannya sebelum setelah sholat isya, subuh. Ngapo jaraknya jauh. Jadi tidak apa-apa makannya. Nah itu. Jadi itu berubahnya hukum itu. Ada kemanfaatannya. Kaget ya itu tanggal 17 Ramadan. Ustaz sudah siapkan itu. Itu gambarannya secara umum seperti itu. Seru itu kaget. Terus sukun tasydid. Tasydid ini ditekan. Jadi kalau kita baca itu tekannya itu sesuai dengan hurufnya. Huruf bibir, tekan di bibir. Huruf tenggorokan, tekan tenggorokan. Huruf lidah, tekan lidah. Selama ini tidak tahu, tekan-tekan baik. Nah, mulai saat ini kita belajar menekannya itu sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Ya, dikit lagi. Kita praktek sekali Pak, sekali kayak di ini ke. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi tasydid ini ada 14 kali di dalam Al-Fatihah. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu buka di modul itu tempat keluar huruf. Lihati tasydid ini di Al-Fatihah ada 14 kali. Oh, lam, ujung lidah ke langit-langit. Tekan be ujung lidah ke langit. Bismillah, ro, punggung lidah ke langit-langit. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu tak ada nak ngebut-ngebut lagi sekarang, nak nikmati hidup. Tak ada lagi nak bangun pagi nak pergi begawi. Tidak ada lagi nak kejar-kejaran ngejar target untuk gawian, ngapuklah pensiun. Sekarang mulai nak nikmati hidup. Nah, gitulah sholat terus. Sekarang mulai nak nikmati sholat. Tidak ada lagi nak melok kontes banyak hafalan. Tidak lagi nak melok kontes ini kita bagus bacaan. Tapi sekarang kita nak apa? Nak benar. Cak mana benernya? Mau dibawa ke mana? Aduh kan lagunya Pak mau dibawa ke mana hubungan kita? Apa main-main terus kita sholat? Subuh ketemu lagi, zuhur ketemu lagi, asar ketemu lagi, maghrib ketemu lagi, isya ketemu lagi. Itulah yang kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Tapi ngapu tidak ada terpikir kepada kita untuk nikmatinya. Maliki yaumiddin. Allah jawab, majjadani abdi wa marratan fawwada ilayya abdi. Hambaku meninggikanku dan hambaku menyerahkan segala urusannya kepadaku. Berarti waktu baca Maliki yaumiddin nyerah ke masalah. Maliki yaumiddin. Mulut mengucap Maliki yaumiddin, akal kita mikir ke tentang lapas-lapasnya, hati kita oh benar sudah, oh salah itu. Kalau maknanya mulut kita mengucap Maliki yaumiddin, akal kita memikir ke maknanya pemilik hari pembalasan, kaki kita nak dibalas segala, hati kita nyerah ke masalah. Ya Allah, alangkah banyak dosa aku ya Allah, cak mana aku kayak di akhirat. Takut kita Pak Bu. Ini tidak Maliki yaumiddin masih mikir ke nah kompor tadi lah mati ke belum Bu Diana lagi sholat Maliki yaumiddin, dompet tadi tertaruh di WC tidak tadi. Itu hati kita, mestinya hati kita nyerah ke masalah. Apa masalah kita? Cuman dua, masalah akhirat sama masalah dunia.
Kalau jadi imam, bawalah masalah akhirat. Kenapa makmum-makmum ini ngadep ke Allah kalau nyerah ke masalah akhirat? Kapan masalah dunia kita nak lapor ke? Waktu sholat sunat. Maliki yaumiddin. Sholat sunat tarawih. Pak Madan jadi imam, lapor ke masalah, ya Allah, alang kesusahannya berasal dengan pengumuman nih. Datang ke pengumumannya jadi makmum pula. Waktu Pak Madan baca Maliki yaumiddin, ya Allah, alang petikannya tuh si bangko siku itu, misalnya, apa aja yang beda. Gue punya nak kawin lagi, gue punya tadi. Waktu alat dolin tadi, ibu tadi ngamin ke paling besar, amin, banggalah Pak Madan, alhamdulillah ya Allah, diamin ke oleh bini aku. Ngapa? Susah berasan. Gue punya bini tadi doanya lain lagi. Apa doa bini tadi? Alang petika ya, ngamin ke tadi apa supaya sadar lah laki aku tadi, jangan apa tua-tua hati aku nak menikah lagi lah tuh, mentang-mentang lah tuh nak kawin lagi dah. Nah itu, ini penghayatan Mas Ustaz. Yang ingin saya sampaikan penghayatannya itu. Ya. Nah kita mulai nikmati bacaan Al-Fatihah, asik, enak. Ya. Ustaz kadang-kadang jadi imam tuh siko itu lah Bu. Kadang melankolis, kadang nangis, kadang. Kaget jadi fitnahnya apa? Fitnahnya omongan wong. Oh, Ustaz lagi banyak masalah caknya nih. Banyak utang minimal Ustaz ini. Alhamdulillah ya. Dipantang inian sama wong tua Ustaz, tak boleh punya utang. Susah-susah makanlah pahit-pahit. Alhamdulillah. Rupanya itu ilmu agama ternyata bakal jadi fitnah. Nah, ini. Jadi itu tasdid Bu ya, tekanlah huruf itu sesuai tempat keluar hurufnya. Lam, sudah, lam ini sudah hafal ya, familiar ya, ujung lidah kelang ini. Ba, tekan. Alhamdulillahi Rabb. Dua bibir dirapatkan lalu tekan Rabbil alamin. Rabb punggung lidah. Ar-Rahmanir Rahim. Dal di mana letaknya? Ujung lidah ke gusi atas. Coba ujung lidah ke gusi. Dah ya. Kita praktek. Maliki yaumid. Stop dulu. Waktu mid ke ujung lidah ke gusi atas dah. Maliki yaumid. Ingat, bukan nak ngajar nyampenya ini, kita nak ngajar nikmatnya. Sama-sama. Pas waktu mid, ujung lidah ibu-ibu, bapak-bapak ke gusi atas sampai akhir ya. 3 mulai. Maliki yaumiddin. Cuman mimnya jangan ditekan. 2 bibir dirapatkan tanpa ditekan. Maliki yaumiddin. Dalnya yang ditekan, bukan mimnya. Kalau mid nului itu berarti mimnya tidak nak tekan. Mi. Waktu kedal middin. Kita ini sebelum neken lanakan duluan, tak boleh. Mimnya lanakan duluan Pak. Maliki yaumid, lanakan duluan, tak boleh. Jangan di mimnya, di dalnya. Maliki yaumiddin, di dalnya. Nah, ini nak nikmati. Cara nak nikmati. Ada urutannya. Nak buat nasi goreng, kecap tuh di awal apa di akhir? Ngapa tak ada di awal? Nah, itulah kira-kira. Ya. Kalau mimnya ditekan duluan berarti bukan mim itu. Ada huruf jadi-jadian itu ada. Nah, itu. Sepele kan? Sepele dah Pak? Sepele. Ini pelan-pelan, Ustaz. Ya di mana ya letaknya? Tengah lidah ke langit-langit. Coba. Rasa ke tengah lidah ke langit. Nah, 2 kali ya, kita baca.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu kemarin cak ini, lihat. Bu, du. Ba ini doma. Kemarin di Masjid Mano Ustaz, lupa Ustaz, dari 17 bapak-bapak ibu-ibu yang benar cuma 2. Yang budu ini. Kita lihat dikit, tidak tahu bapak-bapak ibu-ibu ini. Ba ini kan 2 bibir dirapatkan lalu ditekan. Coba tekan. Baris doma apa artinya? Mencucu. Bu. Jangan langsung 2, 1 dulu. 1 bibir rapat, baru kedua mencucu. Bu. Dal ini letaknya ujung lidah ke gusi atas. Udah ujung lidah gusi atas. Mencucu, doma, du. Budu. Kita tidak budu. Wah, beda ya. Lihat. Bapak-bapak. Budu. Jangan budu. Wah, tuh. Budu. Lihat. Budu. Iya, 2 kali. Budu. Ada yang bapak-bapak budu. Wah, tidak dapat. Geli Ustaz. Ya Allah, kata Ustaz. Karena biasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul kan? Sekali mencucu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesuaikan tempatnya. Kita di kadang tergesa-gesa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak tepat. Nah, ini mulai nikmati sama-sama ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Jelas. Beda ya? Lihat. Bunyinya Pak, kita rasakan bunyinya. Iyyaka na'budu, budu sama dengan iyyaka na'budu. Beda tak? Budu sama budu. Beda ya? Nah, ketahuan kaget Pak Magdan. Jangan coba-coba maghrib ini. Jadwal siapa maghrib ini? Dak Pak. Bukan untuk kita salah-salahan bener-beneran, tapi untuk belajar. Jadi mulai nikmatin maghrib ini. Ya gantian tak apa-apa Pak. Usah tak do ini. Kalau nak nuntut salah galau gitu banyak. Tapi kita nuntut maklumi, saling memaklumi. Iya, menuntut untuk benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lemah nih nikmatinya tuh. Iya, lagi tenang lemah, lagi tidak tenang hilang kalau hafalan. Jangan kena ngapal ke tempat sifatnya Ustaz, ngapal ke ayat beda hafal Ustaz. Nak ngapal ke tempat sifatnya, sabar, pelan-pelan. Ini tantangan untuk yang jadi imam ini. Maaf imam, kami sekarang ada galau di belakang, inilah belajar galau kami. Walaupun belum baca juga mengucapkannya lah tahu kami imam. Nah, itu. Ya Allah. Sekali mencucu. Butuh. Coba Pak, coba budu. Yang imam dulu, saya coba Pak. Tahu aja. Pak Nopri kalau imam, coba Pak Nopri. Maaf Pak, tidak ada malu-malu kita. Ya, agak susah, agak pemalu. Iyyaka na'budu. Agak malu-malu Pak Nopri, maaf. Coba Pak Mardan, kita coba Pak Mardan. Maaf Pak Mardan ini tidak bukan untuk apa-apa.
Tidak balik lagi. Biasa dak makin kok. Mestinya kan balik dulu. Iyyaka na'budu. Ini dah budu. Kalau ada CCTV di depan itu lucu juga Pak Madan kakek. Iyyaka na'budu. Tak apa-apa Pak. Ini proses Pak ya. Nah inilah cara kita belajar pelan-pelan. Kita teorikan, kita praktekkan, kita lakukan kolaborasi. Ya. Jadi jadilah makmum yang bijak. Apa itu yang bijak? Memaklumi. Apalagi sama-sama belajar. Jangan jadi makmum yang bajak. Mudah-mudahan nyala-nyalain udah nih gak nyala-nyalain wong. Udah dah. Cuman ndak apa-apa, tujuannya baik, tujuannya pengen bener. Sebetulnya tujuannya pengen bener. Ya, ini nak negor uang yang tak galak belajar. Kalau yang sama belajar, ditegur, dia seneng. Kenapa? Memang proses dia nak berbenah diri. Yang tak belajar ini galak ribut, galak. Apa maksud kau? Nah, itu. Biasanya kalau yang ditegur itu betul. Apa ya? Sod di mana sod? Ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Ihdinas ihdinas siratal musnya ini maaf. Ustaz sikot lagi mus. Mim doma. Mim ini apa? Dua bibir dirapatkan tanpa dekat. Satu. Dua barisnya dom mencucu. Mu. Ketemu dengan sin mati. Sin ini sukun ini artinya mati kan? Mati itu kembali ke asal huruf. Asal huruf sin mana? Ujung lidah ke gigi bawah. Coba bunyinya ini. Lihat posisi bibir tak? Sekarang gabung ke mus. Mestinya balik mus. Balik kan? Betul Pak? Mus. Kita galak mus. Tak balik lagi. Bunyinya beda. Lihat aja coba. Teorinya kan mim dua bibir dirapatkan tanpa dekat. Kedua doma mencucu. Mu. Ketiga sinnya mati, balik ke asal huruf. Asal huruf sin ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Posisi mana lihat. Digabung ke mus. Selama ini mus. Lihat bunyinya. Mus. Beda tak? Beda tak Pak? Beda. Sekarang kita praktek. Ihdinas siratal mustaqim. Mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Beda bunyinya. Coba Ibu ini sering apa WA Ustaz ini apa Ustaz? Coba Bu, ihdinas siratal mustaqim. Musnya yang Ustaz cek. Nah, mencuci dulu mus. Tarik mus. Nah, coba Bu Diana. Nah, tarik mus. Nambah lagi Pak Madan mus. Ya. Oh, Budo tadi yang susah. Kalau mus mudah ya. Mudah, mus. Dilepas be. Ihdinas siratal mustaqim. Tarik mustaqim. Kadang kita dah balik lagi mustaqim. Beda bunyinya, Pak. Jadi kasihan Ustaz Nur Ahmadi nyimbak di belakang tuh. Kalau dia jadi makmum, ala kebanyakan nak diberdari, Pak Magdan ini katanya mungkin. Nah, tapi insya Allah kita belajarin pelan-pelan ya. Enak. So. Ihdinas si. Sod itu huruf lidah, bukan huruf bibir.
Kita kadang mencucukan huruf shad kan? Coba. So, si, su. Nah, waktu si-nya kan kita nih si, so. Tidak ada mencucu, dia bukan huruf bibir. Kecuali waktu doma kan memang harus disuruh mencucu. Dia huruf lidah. So, si, su. Nah, tidak ada mencucu ya. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, inilah tasdid. Tasdid, ditekan. Nah, insyaallah tanwin tidak ada, aman. Siratal ladzina an'amta alaihim. Maaf, Ustaz selesaikan dulu. Sedikit ya Pak, satu ayat lagi. Sudah tuh sudah Pak? Apa Pak? Mulai menikmati Pak, kita nikmati. Sebetulnya sekali itu tidak ada merubah masalah, tidak ada masalah, tidak ada ngerubah. Ya sudah jadi barang tuh. Cuman kita nak nikmati budu. Nah, beda. Hah? Apa Pak Mardan? Iya, mulai nikmati. Mulai menikmati hidup ya. Mulai menikmati hidup. Waktu nak nikmati hidup lah tuh, ini lah banyak penyakit galau. Makan ini dah baca, makan itu dah baca. Waktu muda dulu berhemat. Ngapo? Supaya kayo. Pasal kayo lah banyak duit, waktu lah tua, nak mulai nak nikmati hidup, nak makan tak baca. Makan beras, suruh makan beras merah, tak boleh makan beras putih lagi. Suruh makan ubi rebus, tak boleh lagi makan yang lain-lain, kolesterol. Jadi waktu muda dulu berhemat, waktu tua tak pacak makan yo. Itu Pak dari. Tak berguna duit. Habis-habis baik. Ustaz pengen kasih tahu Fathah ketemu ini tadi Pak. Ustaz cepat ke? Nah ini yang ingin Ustaz sampaikan adalah ini Pak. Baris fathah tadi ketemu ya mati. Lin tadi ya. Maaf Ustaz nak nyampe ke lin tadi Pak. Bu. Lin tadi setiap baris fathah bertemu waw mati atau baris fathah ketemu dengan ya mati, ini sifatnya lin. Lin ini lembut. Ini catatan penting. Lihat, Malik Yaumiddin 1. 2 alai. Ghai. Alai. Jadi ada 4 kali. Ini dibaca lembut untuk bapak-bapak yang imam. Catatan. Baris fathah ketemu waw mati. Baris fathah ketemu ya mati, baris fathah ketemu ya mati, baris fathah ketemu ya mati. Dibaca lembut lin. Kita contoh ya. Tidak apa kita dapat nih. Maliki yaumiddin. Mulai. Maliki yaumiddin. Belajarlah lembut dengan yau ini. Dia tak nerima. Ada anak tu tipenya dilirik be lah ngerti. Nah dia ni cukup dilirik be lah ngerti lembut. Tak perlu keras-keras. Kadang nak nyamuk ke irama, maaf tak ada salah irama. Irama benar. Kita bae yang salah makainya. Maliki yaumiddin. Nah kan Maliki yaumiddin laju. Nah tapi setelah kita belajar sifat lembut. Catatan pertama. Kedua, alaihim sama ghai. Nah, ghai ini kalau orang baca neken. Betul Pak ya? Pak Nopri ya? Nah, fathah dah ini. Ketemu ya sukun dah. Lembut. Kita praktek. Sikap ini dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mulai.
Nah, lembut di situ. Ingat nun mati, mim mati masuk hidung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masuk hidung ya, mulai. Satu harokat cuman, jangan lama-lama kakek kelamaan. Siratal ladzina tak boleh. Sekadar lewat baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masih hidung. Nah, nya ini sering kita nekan. Ketemu ya mati lembut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulai. Kita kadang saking semangat ghairil maghdubi ghairil, tidak boleh, lembut lin. Kita baca satu ayat senapas. Rasakan linnya. Ustaz pengen bapak-bapak, ibu-ibu ngerasakan linnya ini lembut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulai. Alhamdulillah. Jadi walaupun bapak-bapak, ibu-ibu belum hafal lihat makhraj, sifat atau ininya, minimal titik-titik tertentu sudah ada perubahan. Ya, minimal di titik-titik tertentu sudah Ustaz kasih tahu cara bacanya. Budu tadi ya, budu, mus dan lain sebagainya. Inilah yang dapat Ustaz sampaikan. Minta maaf lebih ke 10 menit. Jadwal kita sampai jam 6 ya. Dah apa kita akhirin lepas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah ya Tuhan, kami wariskan pendengaran kami yang bagus, penglihatan kami yang bagus dan kekuatan kami ya Allah selama kami hidup ya Allah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillah rabbil alamin.